min alamat, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada nafsiyahnya, dirinya. Apa itu? Nuqsanul raja. Di situ disebutkan amalnya. Amaliyah itu kan amal nafsiyah. Berkurangnya harap kepada rahmat Allah ketika terjadi zalal, kesalahan atau maksiat. Saya mau tanya, Tuhan saat taat dengan Tuhan yang mengampuni dalam maksiat sama nggak? Kesempatannya orang taat mesti diterima nggak? Beneran? Orang taat pasti diterima nggak? Sama. Orang tobat juga belum tentu tobat. Orang maksiat belum tentu juga dibuang. Ujian itu dua, zahir batin. Ujian zahir, ekonomi, badan sakit, cekcok keluarga, itu zahir. Ditinggal teman, itu zahir. Ujian batin, ujian maksiat, ujian su'ul adab, su'ul zon. Jika ini terjadi, terjebak di maksiat, mau terus maksiat atau kembali. Harapnya kita kalau taat supaya diterima, dengan harapnya dalam bermaksiat atau setelah bermaksiat itu kita diampuni, harusnya sama-sama kuat. Karena Allah yang menerima taat itu sama dengan Allah yang menerima taubat, sama. Jadi nggak ada kata-kata putus asa di situ. Ini ayatnya jelas. La taqnatu min rahmatillah. Itu ayatnya, usulnya, bab ini. Pokok kaidah dari teks pertama itu adalah jangan berputus asa terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi harapan bagi kita. Jangan dikira antum nggak punya maksiat. Maksiatnya para mu'allim itu lebih dahsyat karena maksiat qalbiyah. Orang awam mesum pikirannya wajar. Tapi kalau kita mesum, itu dosa kita lebih gede. Dosa kita lebih gede. Dan karena belajarnya lebih dahsyat, biasanya ujiannya lebih dahsyat di pikiran. Maka jangan heran kalau satu dua ustadz terjebak, terlibat dalam hal-hal seperti itu. Itu dimaklum, manusiawi kok, bukan malaikat. Setelah kita mengkaji kitab kuning, itu jadi malaikat nggak? Antum jadi maksum nggak? Dan harus mengakui dalam hati sendiri, kita ini, kolbu kita nggak ada yang bersih. Nggak ada yang bersih sama sekali. Minimal antum iri sama orang lain, iri sama teman, iri sama orang yang lebih diperhatikan dibandingkan kita, itu juga dahsyat. Itu ujian juga. Yang paling bahaya maksiat batin. Maksiat batin itu al-kibr, sombong, na'udzubillah, merasa lebih alim, merasa lebih suci, lama-lama jadi panitia surga. Sudah gawat tuh istidros lah, dan sudah banyak yang kena begitu. Maka perlu kita belajar hikam lagi dari basic yang dasar-dasar lah, ya. Ini pertanyaan berikut, sama dengan tadi. Tuhan di sini sama di Mekah sama? Antum sholat malam tadi, doa pagi-pagi, yakin ya? Yakin mustajab, mantap. Kalau malam tadi, malam besok nggak tahajud, itu doanya mantap nggak? Gimana? Kurang?
bukan ya? Berarti kita menganggap Tuhan kita berlain. Kalau kita sholat, kita punya Tuhan lain dengan Tuhan. Itu maksudnya. Karena harap kita sudah berlain. Berarti kita sedang menggantungkan harap kepada Allah itu dengan amal jawari. Maka rahmatullah yang kita harapkan bukan ke sifatnya, tapi ke sifat kita. Berarti ta'alluq kita bergantung itu bukan rahmat Allah yang rahmat itu min sifatihi, tapi kita bergantung kepada nasyatul ibadah. Kita rajin ibadah apa enggak? Semoga connect ya. Selamat Union. Maka dalam hal ini orang-orang yang tulus itu ada 3 jenis, 3 tingkatan. Ada ketulusan ahli ibadah, abidin. Abidin ini ketulusannya kalau dapat pahala, dapat ini sedekah 1 dapat 10. Itu namanya apa? Abidin. Sama kayak karyawan, kerja kalau lembur mesti dapat tambahan. Kalau nggak dapat tambahan, ngomel dari belakang. Ini namanya ikhlas abidin. Ya, bukan Pak Abidin ya. Ikhlas transaksional. Jadi dia bertransaksi kepada Allah. Dianggap ibadah dia itu sesuatu yang dengan ibadah itu dia bisa membeli sesuatu dari Allah SWT. Ini bahayanya. Cuma ini untuk level awam sudah hebat. Dia sudah ahli ibadah. Namun sayangnya mereka ini akan merasa sudah sangat soleh dengan ibadah-ibadah yang sudah ada. Rajin umroh, rajin sedekah, rajin sholat tahajud. Nanti antum coba lihat. Bukan gak usah lihat. Sudah kita lihat selama pandemi, orang-orang yang paling ketakutan itu orang yang dulunya banyak tahajud, rajin ke masjid, tapi batin dia belum bertakluk kepada Allah SWT. Dia baru ibadah zahir, belum ibadah batin. Maka ada level 2, level salik. Salik ini udah gak minta balasan materi. Jadi torikotnya Yusuf Mansur dilewati. Yang pertama itu torikot Ustaz Sumasur tuh. Makanya banyak yang nuntut beliau sekarang kan. Yang ini tuh orang-orang tuh. Maksudnya Ustaz Sumasur ini biar orang sedekah. Cuma kesalahan orang tuh berharap dari dia balasannya. Itu kesalahannya. Menurut pandangan saya. Wallahu alam, semoga ini tidak tepat semua. Orang berharapnya ke dia gitu. Seharusnya jangan berharap ke dia, kan cuma nyambut bacaan ayat. Sedekah 1 dapat 10, bisa 700, bisa tak terhingga. Itu kan makom. 10 itu abid, 700 itu sadik, tak terhingga itu arif billah. Quran itu. Ya. Dan itu satu paket kan ayatnya. Masalu kalimatin bukan. Kahabbatin anbatat sab'a sanabila. Kalau yang tadi kalimah thayyibah. Oke. Kalau salik yang diharapkan apa? Kesaktian, buka mata batin. Ini ujian orang bertorik, ujian wiridan, ingin baca-baca isi hati orang. Dong gimana? Satu aja belum beres gitu ya. Ini level 2 ini banyak di kalangan orang pengamal tarekat zikir. Karena pengamal tarekat belum tentu jadi sufi. Dia baru salik. Ujian mereka lagi zikir tersingkap. Nah, ciri-ciri penyingkapan syaitania
Penyikapan itu bahasa Arabnya mukasafah. Kasyaf syaitan, ciri-ciri satu aja, kashful aurat, membuka aib orang. Merem nih zikir, wah makomnya nggak tinggi, tuh lah. Itu ciri-ciri setan tuh. Ciri-cirinya satu aja, membuat kita merendahkan orang, ya. Kemudian suuzon kepada orang. Itu semua isinya kashful aurat, membuka aib. Padahal yang benar kashful ghaib. Kashful ghaib boleh, tapi kashful aurat tak. Nah, gimana kashful ghaib bisa terbuka sedangkan kita sendiri masih terhambat oleh aib-aib orang? Tambah titik satu lah, dari kashful aib kepada kashful ghaib. Baik. Maka para salik ini bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi dia mencari sakinah. Dia zikir cari ketenangan, zikir cari sa'adah, bahagia. Jika dia zikir mencari bahagia, wirid cari bahagia, bertorikoh cari bahagia, hijrah cari bahagia, dia sudah masuk level salik paling tinggi. Tapi kalau masih pengen sakti, pengen kebal, pengen bisa jalan di atas air, itu norak semua tuh. Level itu. Burung tiap hari terbang nggak sakti, ya kan? Apalagi as-samak, al-hud, ikan dalam air tiap hari nggak mati-mati. Kalau cuma 2 jam 3 jam di air terus nggak mati-mati biasa. Ikan mah dari lahir sampai mati. Jadi ini ujiannya para salik. Nah, ketika dia berzikir, ketika dia sedekah, baik abid atau yang salik, udah sedekahnya lewat Ustadz A, nggak wujud. Yang 10 itu atau yang 700 itu muncullah syak. Ngamuk-ngamuklah kepada Ustadz Yusuf Mansur, ngamuklah ke Buya kita nih misalnya, ngamuklah ke siapa. Terjadi nggak? Terjadi hari ini. Saya nggak bela saya Yusuf Mansur, saya cuma bela ayat aja, menjelasin ayat ini. Mereka kan ayat-ayat Allah semua. Dan juga nggak mau nyalahin orang-orang yang sedekah itu. Ini kita mau menterbiah, mau naik kelas nggak? Atau mau terus-terusan begitu? Mau terus-terusan sedekah berharap 10. Kalau itu nggak usah jadi mukmin. Orang mukmin, orang kafir, kalau dia memberi sesuatu pasti dapat 10. Benefit itu dari Allah sudah, pencipta alam semesta. Nggak mesti mukmin aja. Dan disebutkan hasanah. Setiap hasanah bi'asyri amsalihah, nggak diwajibkan di situ syarat mukmin. Tapi kalau yang mukmin mesti dia, nah yang 700 itu minimal mukmin dulu. Apalagi yang mukhlis arif yang tidak terhingga. Kalau yang salik mau ngetes guru kan, tes dulu zikirnya. Kalau si amalin zikir dia nih, nanti alam lain terbuka. Kalau nggak kebuka, dia tinggalin gurunya. Nah, itu kejadian. Nggak mau lagi berzikir, nggak mau lagi macam-macam. Bertiga beragama ala-ala dia. Itu yang disebut aksarina amal. Yang ketiga itu tingkatan tertinggi arif, menyembah Allah karena Allah layak disembah. Muji seseorang karena ingin ditraktir dengan muji seorang karena dia layak dipuji, beda nggak? Antumnya dipuji, ente keren kan? Ya, gimana? Biar dibayarin makannya. Jadi nanti kalau orang itu muji lagi, kita bilang, ente mau dibayarin apa lagi nih? Ya. Banyak kalau orang memuji Allah karena ada mau, puasa karena ada mau, tahajud karena ada mau,
wiridan karena ada hajat. Kalau nggak ada hajat, nggak wiridan. Kalau dia sudah wiridan, hajat nggak wujud juga yang disalahin Tuhan. Nah, ini bahaya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada harapan kepada amalnya. Orang ini belum disebut mutawakkil. Nah, kalau yang ketiga itu memuji Allah karena Allah layak dipuji, bukan karena dia menantang Allah, bukan karena Allah memberikan dia kesaktian. Menyembah Allah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena yang punya surga diharapkan ada ridho darinya, ada ridho dari yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho pasti masuk kan? Ya, suka-suka antum. Orang kalau udah senang, ini anggap rumah sendiri, ya kan? Itu kalau udah senang. Kalau nggak senang, kamu siapa? Dari mana? Mencari siapa? Gitu. Tapi kalau sudah ridho, anggap rumah sendiri, ya, cuci piring sendiri, ilmunya Pak Leko itu ya. Baik, maka al-arif billah itulah orang yang disebut cinta sejati, mahabbah zatiyah. Kita senang seseorang, mungkin wajahnya cantik, gagah, ilmunya keren, zikirnya luar biasa, ceramahnya bagus. Coba nanti kalau ada yang dia lakukan kita nggak senang, gimana? Dia melakukan hal yang menurut kita nggak pantas menurut kita. Kalau emang murid yang shadiq, kita nggak nilaiin ta'limnya, kita katakan wajar dia manusia, saya maklumi kesalahan dia, itu aja selesai. Bukan ngomong, Ustadz kampret dah gitu. Kalau ada kalimat-kalimat itu keluar, Ustadz apa, Ustadz keluar kata-kata begitu, nauzubillah min dzalik. Berarti selama ini kita menganggap dia Ustadz karena sesuai dengan nafsu kita tentang Ustadz, konsep kita tentang Ustadz. Kan di Minang ini banyak simpang carui, ya, simpang HP. Setiap sampai di situ orang bercarui ya, gak nyambung deh. Ya sudahlah. Baik, ayuhal ikhwah, jika kita saja tidak senang dengan orang yang memuji modus, kira-kira Allah bagaimana? Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka jika ingin menjadi kekasih Allah, bolehlah puji dia karena dia layak dipuji. Karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maka kita zikir banyak-banyak. Wazkur rabbaka katsira wasabbihu bukratan wa asila, misalnya gitu. Banyak-banyak zikir, bertasbihlah pagi sore, bukan karena ingin kaya, karena ada nih, baca ini pasti kaya, gitu. Itu faidah. Faidah itu lain dengan maqasid. Maqasid kita imtisal awamirillah. Karena patuh kita sebagai hamba, maka kita berzikir, bukan mengharapkan yang tadi. Sama antum zikir, belajar apa segala macam, ingin khusyuk, nggak dikasih khusyuk. Oh ya sudahlah, saya nggak usah zikir. Berarti gagal dia, dihikam, dihajar tuh orang begitu. La tatruk ad-dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikirmu karena kamu tidak hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama ya. Maka para arif ini ujiannya hampir boleh dikatakan kita nggak sadar lagi, kita nggak sanggup melihat ujian apa yang ada pada dia. Karena Nabi mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Yang paling berat diuji para nabi, lalu yang satu derajat di bawahnya aulia, dan derajat di bawahnya itu akan mengalami. Nabi itu dituduh apa aja?
Pertama dituduh kadzib, yang kedua dituduh kadzib dulu, kok sakti, sahirun, kok ngomongnya gak ada yang orang Arab tahu omongan itu, tapi kok bagus, majnun. Nabi bisa diberitahu Allah tentang sesuatu yang makhluk tak lihat. Nabi kan tidak tahu alam gaib, tapi kalau diberitahu jadi tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Kalau Allah nggak kasih tahu, kalau Allah kasih tahu, selesai barang. Dan Nabi bisa ceritakan kalau dikasih tahu. Apa kata mereka? Kahinun, kahin, dukun, bukan dukun dan pesulap merah ya. Apa maksudnya ini, ikhwah sekalian? Beramal, sholat hari-hari yang kita lakukan, baca Ratibul Haddad. Ini saya senang sekali. Tadi Buya Al-Dambi terharulah mendengarkan santri-santri baca Ratibul Haddad. Karena dulu mahal ini sempat dituduh macam-macam lah ya. Padahal dari dulu saya dengar sudah biasa Ratibul Haddad. Dulunya. Habis itu sempat hilang, sekarang hidup lagi. Kena kiainya alhamdulillah aswaja tuelen. Alhamdulillah ya. Ratibul Haddad itu kalau di Periaman disebut doa tolabala. Orang nggak tahu Ratibul Haddad namanya. Belakangan baru ngerti kalau itu Ratibul Haddad. Baca terus, karena negeri kita ini mara bahaya luar biasa, baik zahir batin, bencana alam kita nggak tahu, apalagi bencana akhlak. Semoga dengan wirid-wirid ini Allah jaga ya. Sebenarnya Allah menjaga bukan karena wirid, tapi wirid itu untuk mencari perhatian Allah. Kita zikir, kita sholat, pengajian begini hanya sekedar ingin mencari perhatian Allah. Karena sekali Allah memperhatikan kita, Allah itu maha qadim, selama-lamanya Allah memperhatikan kita ya. Nah, sederhana aja, harus mulai dari yang tadi Abbad, Abidin, naik ke Salik, harus naik ke Arif. Dan itu tidak mungkin illa biirsyadi syuyukhil wasilin al-mausulin. Disebutkan di sini dengan ibarat yang berlainan, bahwa itu tidak mungkin tanpa bimbingan para syekh mursyid. Mungkinkah anak santri bisa baca kitab tanpa ada yang ngajarin? Gimana mau baca isi kolbu? Gimana mau baca ilmu-ilmu Allah yang Allah turunkan dari langit? Setiap hari ilham itu kan turun. Gak mungkin tanpa dibimbing para masyayikh. Dan syekhnya lain dengan syekh baca kitab. Syukur-syukur syekhnya bisa baca kitab. Kalau enggak, nggak apa-apa. Kan Nabi Muhammad disebut An-Nabiul Ummi. Maka mursyid tariqah la yalzam annahu yaqra al-kutub al-arabiyyah. Gak mesti dia bisa baca kitab. Yang penting dia dapat izin dari syekhnya. Itu kita lihat dari Sidi Syekh Ali Al-Khawas, guru dari Imam Sya'rani ya. Kita sebenarnya berapa nih? Khalas ya. Baru satu tuh. Barangkali itu ikhwah sekalian, tabarukan, ngambil hikam ya. Semoga hikmah ini bisa menampar-nampar diri saya dan kita semua, meluruskan nafsiyah kita yang bengkok kepada nafsiyah yang tunduk mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua para masyayikh, para asatidz dan santri, muassis, keluarga ma'had, dan siapapun yang punya andil di tempat ini, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan ma'rifah al-irfan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya khamir sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanya jawab kan? Ya udah 10 menit deh. Nah, 10 menit tanya jawab kalau gitu. Oh, 15 menit ya? Ya, langsung kalau mau tanya jawab to the point. Apa? Ada yang mau nanya? Ya. Belum 10. Apa? Ketika kita rasa sombong itu terjadi dan kita kan sering dikit juga oleh orang tuh seperti tadi ya. Nah, itu metode kita buat menghilang itu bagaimana? Ada manhaj Al-Ghazali sebelum datang ke mursyid, ya. Jadi kalau mursyid nggak ada, kawan yang nasihatin nggak ada, yang ketiga musuh. Kita ingat-ingat kritik musuh kita tentang kita apa. Maka salah satu yang mesti disyukuri manusia, dia punya musuh yang bicarakan aib dia. Wa min ni'amillahi 'alal 'abdi ay yaj'al lahu a'da yakshifuna 'auratahu wa 'uyubahu. Itu nikmat sekali. Karena kadang guru pun gak enakan membuka aib kita. Yang buka aib siapa nanti? Musuh. Tapi walaupun gak semua yang dikalangkan mereka benar, tapi karena kita lihat, ini iya, ini benar, yang ini bukan. Nanti kita ukur-ukur. Jadi kritik-kritik orang itu nikmati aja. Nah, kita ingat-ingat kata-kata kalau belum punya mursyid, belum punya kawan yang solid yang bisa mengingatkan. Kalau Imam Syarani kan punya saudara yang solidnya, namanya Akhi Afdaluddin, dia nyebutnya Afdaluddin. Itu yang ingetin Imam Syarani kalau apa. Maka kemudian disebut Afdaluddin sebagai gurunya, walaupun tadi temannya. Jadi guru itu nggak hanya mesti guru yang mengirsyad dan membimbing, bisa juga guru yang hajar kita habis-habis. Karena guru yang begitu aslinya adanya di Malamatiyah dan Majzub. Karena kita nggak bisa menemui Majzub dan nggak bijak mendapatkan orang Malamatiyah, maka Allah kirimlah para pembenci. Saya mau tanya, orang yang muji kita, orang yang caci kita, itu biiznillah nggak? Orang yang muji dan caci maki itu dengan izin Allah nggak? Jadi kalau Allah nggak izin, nggak mungkin dia muji. Kalau ada orang memuji, itu karena Allah memberikan jamal sitrihi, Allah hiasi kita dengan keindahan sifatnya. Maka sebenarnya yang dipuji saat itu bukan kita, tapi Allah. Allah mengatakan bahwa jamalnya, kata Nabi Muhammad nih, tentang jamal Allah yang ada pada beliau, jamali, keindahan wajahku lebih hebat, lebih tinggi daripada Sayyidina Yusuf. Karena Sayyidina Yusuf cuma nisfu jamal, separuh jamalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang memuji kita, ahli sholat, ahli zikir, itu sedang muji Nabi Muhammad. Muji Muhammad, muji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau yang Muhammad, yang terpuji, yang dipuji. Nah, tapi kalau punya mursyid, wah enak, tinggal diistighfarin. Nah, cara yang saya dapat dari guru saya Abu Hasan Basri dulu, ada istighfar dari dosa sombong. Jadi kita kalau istighfar mata, udah selesai semua anggota tubuh, kita mengatakan gini, Astaghfirullah minal kibr. Ya Allah, ampuni dosaku dari dosa kesombongan, dosa merasa alim, dosa merasa soleh, dosa merasa lebih tinggi, dosa. Saya merasa begini, itu bisa merasa lagi loh. Jadi dalam merasa itu bisa ada hijab lagi. Betul-betul misteri luar biasa dosa itu. Karena banyak orang awam mengira dengan sholat aja dia udah suci. Padahal dengan merasa sholat itu dia sudah tercela di sisi Allah SWT. Merasa sholat nggak boleh, sholat diperintahkan. Merasanya nggak boleh. Fawailul musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat, itu terjemahan saya. Ya,
Apalagi antum ahli baca kitab, berat tuh ujiannya. Dan diujinya apalagi kalau jadi makmum. Dengar khotib itu masalah baca ayat, girangnya nafsiah kita. Rasain loh, soal adab mana, ya kan? Naik ke atas nggak izin dulu sama kita, ya nggak salam dulu. Ada perasaan begitu? Seneng aja ada orang salah, berarti ada sesuatu di sini. Nah, nanti kalau hati udah mulai beres ya, nafsiah udah mulai beres, ada khotib salah baca, kita doain dia lulus. Kita doain dia Allah benarkan, Allah luruskan. Atau kita bilang, ya Allah, si khotib itu salah barusan, tolong tutup dia dengan keindahanmu sehingga orang nggak sadar kalau dia salah. Udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar begitu kok. Jangan dikira saya udah bisa begitu semua, enggak. Kadang-kadang nafsiah kita muncul. Kan kita nahnu bashar, bisa aja terjadi itu. Gitu Ustaz. Jadi ada istighfar dosa batin. Itu yang harus diinin dan dikalamkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah istighfar. Itu maknanya. Aku memohon ampun kepada Allah dari istighfarku yang tidak sempurna, atau dari merasa sudah beristighfar. Itu Sayyidatuna Rabi'ah kemudian dijadikan sebagai istighfar dalam thariqat Suhrawardiyah, ditulis dalam kitab A'riful Ma'arif oleh Abu Hafaz Suhrawardi, Imam Ahlus Sunnah Muhaddits Syafi'i Asy'ari. Beliau wali kutub di zamannya yang diangkat itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir yang menyaksikan dia sebagai seorang kutub. Lagi ya betul. Itu yang jenggotnya Tariq Aziz, nama antum luar biasa. Ana amshi ala tariq ya akhi. Fadal, silakan Ustaz Tariq. Allahumma shalli ala Iya, takut. Aduh, di Amsal nih. Oke. Maunya yang begitu ya? Itu muskilahnya bukan pada dalilnya, tapi pada memahami teksnya. Karena kata bala di Quran itu khair dan syarr. Wa nabluukum bi khairin wa syarrin. Kami bala kamu, kami uji kamu dengan khair dan syarr. Jadi di Quran bala itu la yukhtassu bisyurur. Bala itu tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan. Kalau Ustadz Tariq ini sudah diuji dengan kemiskinan, maka nanti akan diuji dengan kekayaan. Kalau sudah diuji dengan keberadaan, nanti diuji dengan kesombongan. Biasanya kalau kaya bukan sombong. Kaya itu kaitannya nanti dermawan atau tidak, pelit apa enggak, sang pilihnya. Apa seorang sekolahnya? Ya sang pilih. Iki ya? Ceke, ada bahasa bubu. Jadi ketika orang miskin, dia suka berbagi ya. Karena ternyata pelit itu, ceke itu, kikir itu satu benalu yang ada di dalam nafsiah. Jika tidak disembelih di saat miskin,
maka bertambah kaya orang itu, benalunya tambah gede, tambah besar, maka pelitnya tambah besar. Jadi kalau mau berbagi jangan nunggu kaya dari sekarang. Sama mau nikah jangan nunggu kaya dari sekarang. Jangan nunggu kaya dulu, kaya bersama, miskin bersama, biar berasa. Ya. Kalau nggak kuat ya cerai. Janganlah. Sejak kapan Allah itu menciptakan hambanya terus gak menjamin rezekinya? Kan nggak ada. Salah dijamin. Anak kecil lahir nggak bisa nyari apa-apa, bisa. Dianterin. Ular, ayam itu nggak pernah lo nabung, hidup sampai sekarang. Tidak. Logika sederhana itu saya ambil dari Hikam. Dia punya kitab satu lagi tentang takbir. Itu aja. Jadi bala itu Ustaz Tariq tidak hanya kemalangan, tapi juga kebahagiaan. Tidak hanya mastur, juga masyhur. Itu dua-duanya bala itu. Ketika mastur, tadi mastur, dia nggak tahu aneh wali mastur. Dia nggak ngerti di bawahnya ada orang alim nih gitu. Ada perasaan gitu nggak? Ada orang ceramah, dia nggak ngerti ya, aneh ini orang alim. Nah, ada perasaan gitu. Itu antum diuji dengan kemasturan. Makanya saya dengar, ini kalam yang saya dengar dari jemaah tabligh ini yang menarik, walaupun sudah nggak khurut ya. Tapi kan kita khurut tiap hari, ngajar terus tiap hari kan. Satu kalam yang saya dapat dari mereka, kalau kamu mendengarkan kalimat yang diuraikan ketika orang khurut itu kan ada namanya 6 sifat Nabi, sahabat Nabi. Walaupun kita udah dengar 40 kali, ka'allam nasma'ha, seakan-akan kita belum pernah dengar sebelumnya. Anggap aja itu baru dengar. Nah itu menghancurkan nafsiyah, merasa tahu. Nafsiyah, ego merasa alim itu dahsyat sekali, gawat. Itu ujian kita lah ya, ujian kita yang bergerak di dunia keilmuan, baca-baca kitab ini. Hijab ini tebal ini. Coba antum satu kertas saja taruh di depan, nggak bisa lihat di belakangnya. Mana kalau kertas itu masuk ke dalam kolbu, tulisan-tulisan itu kemudian mengukir kolbu antum, berat, sulit, harus dibakar. Itulah simbolnya. Sidi Syekh Ali Al-Khawas mengatakan kepada Sya'rani, kamu mau menjadi jalan sufi, ahrik mu'allafatan, karya-karyamu, kertas-kertas yang kamu banggakan itu bakar. Setiap kali dia membakar, terbuka lembaran hijab di kolbunya, kebuka. Dia jadi sadar. Ciri-ciri muka syafah sahihah, orang kasar, dia melihat aibnya, bukan melihat aib orang lain. Nah, maka saya minta ampun kepada Allah kalau pernah membaca atau terbaca aib orang, minta ampun. Maka muka syafah pun harus diistighfarkan. Jadi bala antum sekarang apa nih? Kejombloan, sudah nikah. Oh, berarti sudah ya. Berarti nanti ujiannya adalah nafkah. Ya. Deg-degan kalau akhir bulan kan. Biasa itu. Kalau beliau lebih berat lagi, udah settle di Jakarta. Atau ditarik ke sini kan. Itu udah khalwat, itu udah uzlah itu. Berat juga itu. Karena mentalak dunia kan, jadi pasti nggak bisa seperti dulu lagi, berat sekali. Jadi masuk ke dunia ini kita sudah mentalak dunia 1 kali, antum tambah masuk 2 kali, lalu 3 kali, oh lah mantap. Tapi semakin talak dunia semakin mengejar kita. Tenang aja antum. Karena dunia itu abdun, bukan abdun, khalqun makhluk, ciptaan Allah. Kalau dia lihat di dalam diri kita ada nama dia kira, wah ini udah gue nih.
anta abdi, kata si dunia. Coba lihat orang-orang yang mencari dunia, lelah sekali. Dulu pengen A, udah dapat, pengen lagi yang atasnya, udah dapat, nggak ada selesainya. Kalau nggak ada orang korupsi di dunia. Ala kulli hal, nggak usah khawatir, ya, sabar itu. Jadi bala itu cinta Allah. Nah, ini bagian terakhir. Kenapa kita takut dan menganggap agak mengerikan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang bala bencana, tentang ujian? Karena selama ini kita diajarkan dengan konsep penitian neraka, konsep jalal. Kita nggak diajarkan jamal. Kekasih muji kekasihnya, kalau babnya bab jalal, itu mujinya agak ngeri, dengan ya ganas-ganas lah, mujinya dengan kecurigaan, jebakan-jebakan. Tapi kalau kekasih sudah masuk ke bab jamal, dia memuji kekasihnya dengan cara yang terpuji. Gitu. Nabi itu pernah nggak ngeluh ketika diuji? Nggak ada. Hatta beliau dilempar pakai tai, dianggap itu pupuk. Ya kan? Coba Nabi Nuh, kapalnya di dipipisin segala macam. 900-an tahun berdakwah, gak dapat murid kecuali cuma beberapa orang. Hilang juga kesebarannya. Sampai beliau berprasangka kepada Allah, ya Allah, jika mereka Engkau hidupkan, mereka pasti melahirkan anak-anak yang kafir. Lain dengan logika Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan hancurkan orang-orang Taif. Padahal Jibril menawarkan hancur. Antum jauhlah, rahmahnya Nabi lebih tinggi dari rahmahnya Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, mau kamu aku hancurkan? Sekali kibas beres. Apa kata Nabi Muhammad? La, fa'innahum la ya'lamun. Mereka nggak paham saya siapa. Nabi menghukumi orang itu karena orang itu nggak ngerti dia siapa. Maka di sini saya belajar banyak. Inilah mursyid hakiki. Nggak baper sama murid yang salah adab. Guru nggak boleh tersinggung sama murid yang salah adab. Antum nih ngajar, murid main-main, nggak boleh tersinggung, biasa aja. Berarti emang kita belum kurang-kurang menarik amat sama dia kan? Ya, kenapa murid kita ini masih main-main di depan kita? Emang kita belum menarik bagi dia. Selesai itu PR kita ke depan, gimana majelis ini, gimana kuliah-kuliah yang kita sampaikan, kelas-kelas yang kita buka, menarik bagi mereka. Yang kemudian menggubrak-gubrak meja, melempar-lempar kayak guru-guru lama kan begitu ya? Alhamdulillah yang kena bukan saya yang depan. Tapi kasihan juga kena depan. Nah, itu bab jalal semua. Jadi kita ini dibesarkan dengan ketakutan. Salah pakai rotan. Jangan yang pakai bab jamal. Nah, ujian jamal itu luar biasa. Bentuk ujiannya sama, tapi kacamatanya lain. Dicubit sama istri. Nah, Ustaz Torik udah ngerti, yang jomblo belum ngerti. Dicubit sama istri, begini nggak istrinya? Ya lah, dipeluk istrinya ya. Benar ya? Ya, emang begitu. Berarti kita dicubit, disenggol sama kekasih, bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, disebutkan di hikam, liyukhaffifa anka alamul bala, supaya ujian itu terasa indah bagimu. Hendaklah kau kenali siapakah al-mubdi, al-mubtali, siapa yang sedang uji kamu. Sama istri nyubit kita nggak marah. Anak kita kan ngelempar barang, kalau baru-baru bisa ngelempar, kena mata, sakitnya bukan main. Kadang dia kukunya panjang gini mata. Emang balas? Emang gitu? Sama anak kan enggak? Bab jamal, mahabbah, kasih sayang. Ini harus ditumbuhkan.
Itulah gunanya bertasawuf. Kalau antum cuma belajar ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih, babnya bab jalan. Amal ini dapat pahala ini, enggak neraka. Itu cukup untuk nakut-nakutin anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa nggak cukup. Semakin dilarang, semakin jadi-jadi kan. Semua yang dilarang di Quran dikerjain umat kan. Apapun yang dilarang di Quran itu adanya pelakunya. Karena semakin dilarang semakin jadi. Lain kalau bab jamaah. Gitu. Jadi dari hikam inilah saya belajar bahwa ujian itu tidak menakutkan dan tidak bertentangan dengan tadi. Ada hadis Ibnu Majah atau siapa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta seseorang hamba, maka Allah uji mereka. Uji nafsiyahnya, uji ruhiyahnya, uji qalbiyahnya. Uji semua. Dan seseorang nggak akan jadi kekasih Allah. Nah, ini saya dikirimin sama Buya Zul'asim. Seseorang nggak akan menjadi kekasih Allah, kira-kira gitu bahasa bebasnya. Sampai dia dibenci oleh temannya sendiri, dikhianati oleh orang yang tadi bersama sama dia, ditinggalkan oleh murid-muridnya, caci maki orang muslim. Nah itu kalau antum udah ngalamin gitu, bisa bertahan dan menganggap itu semua jalal dan jamal Allah. Jika ada memuji jamalullah, ada mencaci jalalullah. La haula wala quwata illa billah. Maka la haula jamal wala quwata jalal. Bisa begitu dimasukinnya para ulama cara memahaminya. Gitu, Ustaz, sudah lewat. Barangkali cukup besok lagi. Besok subuh ada. Besok kajian apa ini? Perintah arba'in. Oke, baik. Lanjutan hikam juga boleh. Pilih mana? Oh ya, santri besok ya. Baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas salah kurangnya. Tidak ada maksud merendahkan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.